Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, NPM 201300002. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan memberikan berbagi tips bagaimana cara menjaga kesehatan otak. Langsung saja kita simak video ini. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf manusia, otak sebagai pusat pengatur dan pengendali semua fungsi tubuh, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Sebuah penelitian sederhana terhadap 48 orang siswa berusia 23-49 tahun ditemukan volume otak rata-rata manusia adalah 1.200 cm3 dengan rata-rata massa 1,5 kg. Atau terdiri atas 4 bagian nafasnya masing-masing, yaitu otak besar atau cerebellum, otak kecil atau cerebrum, otak atau brainstem, dan dayang sel telur. Setiap bagian otak ini memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi sistem kerja sebagai organ tubuh. Bagian terbesar otak besar cerebrum memiliki volume sebesar 3/4 volume otak. Bagian dalam otak besar mengandung sel-sel saraf terselubung yang berperan menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar mengontrol fungsi intelektual, misalnya proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengendalian sensasi, misalnya sentuhan, tekanan, pengendalian indera, yaitu mengatur proses penglihatan dan pendengaran. Di bagian bawah otak besar terdapat otak kecil yang juga disebut cerebrum. Seperti halnya pada otak besar, otak kecil terdapat saraf yang memberikan sinyal kepada bagian otak lainnya. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian ini juga mengendalikan gerakan halus, seperti menulis dan melukis. Bagian gede otak adalah batang otak atau brainstem. Batang otak adalah batang otak yang terletak di depan atau otak kecil dan menyambung ke susunan saraf tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi menjadi lagi pons yang merupakan bagian terbesar dari batang otak. Pons berfungsi mengantarkan informasi sensori ke otak. Berikutnya adalah otak tengah. Otak tengah berfungsi mengatur gerakan mata, proses visual, dan suara yang diterima oleh otak dan medula oblongata, bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Medula oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting tubuh, mulai dari proses bernafas, bersin, hingga menelan. Bagian keempat otak adalah dayang safflon. Dayang safflon terletak di bagian tengah otak yang berukuran sebesar buah apel. Dayang safflon terdiri atas beberapa bagian penting dengan fungsinya masing-masing. Bagian yang pertama adalah talamus. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dari seluruh sistem saraf tubuh. Berikutnya hipotalamus. Hipotalamus berfungsi mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Dan ajak kelenjar pituitari yang mengatur dan merangsang kelenjar lain di dalam tubuh untuk bekerja. Keempat bagian otak ini yaitu satuan batang otak, otak kecil, dan otak besar, sama dengan saraf tulang belakang, sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian berbeda dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti belanja, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Karena rumit dan canggihnya otak, hingga saat ini kemampuan fungsi otak belum tentu diketahui sepenuhnya. Itulah alasan mengapa masih banyak peneliti dilakukan untuk mengenal lebih lanjut fungsi dari setiap bagian otak. Untuk
menjaga kesehatan otak disarankan untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, latih kemampuan otak dengan senam otak, menjaga tekanan darah, serta kadar gula dan kolesterol. Selain itu, perlu rutin pemeriksaan ke dokter untuk memantau fungsi dan kesehatan otak. Hal ini penting agar kelainan otak bisa cepat terdeteksi dan ditangani sejak awal, sebelum menimbulkan gangguan fungsi otak, misalnya demensia dan Alzheimer. Oke teman-teman, setelah mengetahui bagian-bagian otak dengan fungsinya masing-masing, kita juga harus tahu cara terbaik untuk menjaga kesehatan otak kita. Karena seiring bertambahnya usia, setiap manusia juga akan berubah. Untuk menjaga kesehatan otak, kita bisa melakukan langkah-langkah sederhana, namun konsisten. Seperti berolahraga, memperbaiki asupan nutrisi, menjaga kadar gula darah dan kolesterol, melindungi kepala kita dari cedera, menghindari merokok, minuman beralkohol, serta melakukan simulasi mental atau kognitif dengan senam otak. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempraktikkan cara untuk menjaga keseimbangan otak dengan senam otak. Mari kita cek videonya. Pada dasarnya, senam otak itu cukup mudah kawan-kawan, yaitu dengan menggunakan dua tangan saja. Karena tangan kiri diatur oleh otak kanan dan tangan kanan diatur oleh otak kiri. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke gerakan pertama, yaitu tangan kiri membuka lebar, tangan kanan menunjuk yang kiri. Kemudian gerakan itu dilakukan secara bergantian, jadi kanan kiri kanan kiri. Gerakan yang kedua, kepal tangan kanan letakkan ke paha, kemudian tangan kiri maju ke depan, ke belakang, dan tangan bawahnya atas dan ke bawah. Itu lakukan secara bergantian. Yang ketiga, tangan kiri di atas kepala, tangan kanan diputar-putar di perut. Lakukan secara bergantian. Yang terakhir, yaitu gerakan menonolkan dua jari, dua tangan, seperti ini. Kiri, kanan, kiri, kanan. Lakukan secara cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah langkah-langkah dari senam otak. Kalian bisa juga di rumah ya, itu mudah kan?